Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Makmur dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang diksi atau pilihan kata yang terdiri dari denotasi, konotasi, sinonim, homonim, antonim, dan kata khusus dan kata umum. Ya, baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu. Ya, sebelum kita masuk ke pengertian denotasi, pertama-tama itu pengertian diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Istilah diksi tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian denotasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan arti denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan oleh konvensi tertentu dan bersifat objektif. Dilansirkan dari situs leksiko, denotasi itu adalah arti literal atau primer dari sebuah kata, berbeda dengan perasaan atau ide yang disarankan oleh kata tersebut. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu hubungan langsung antara suatu istilah atau objek, ide atau tindakan yang ditunjukkan. Kesimpulannya, denotasi adalah arti literal atau primer dari suatu kata. Biasanya makna denotasi sesuai dengan yang terdapat dalam kamus atau literatur lainnya. Tidak ada unsur makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung dalam denotasi. Jika kalimat tidak memiliki makna ganda atau tidak ambigu, maka kalimat tersebut adalah denotasi. Contohnya, contoh dari kalimat denotasi itu seperti Andi sedang makan lauk ayam goreng. Arti kata makan dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Ya. Adapun juga ciri-ciri dari denotasi yaitu yang pertama, kata sesuai apa adanya. Yang kedua, kata sesuai hasil observasi. Yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Adapun kita masuk di pengertian konotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Dilansir dari situs leksiko, konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Konotasi juga bisa diartikan adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif, mengacu pada aspek emosi, asosiasi dari suatu istilah. Kesimpulannya, konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Perasaan atau emosi ini bisa negatif atau positif. Nah, adapun di sini ciri-ciri konotasi, yang pertama adalah makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada suatu makna konseptual. Yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Ya, adapun juga contoh dari kalimat konotasi yaitu yang pertama itu orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kata makan dalam kalimat ini bukan berarti makan asam dan garam sebenarnya, melainkan telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk.
Contoh yang kedua itu Wijaya tidak disukai teman-temannya karena besar kepala. Ungkapan besar kepala dalam kalimat tersebut bukan kepalanya berukuran besar, melainkan ungkapan yang menunjukkan sifat sombong atau congkak. Baiklah, kita lanjut dengan pengertian sinonim. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Sinonim disebut juga padan kata. Sinonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Contohnya kata sinonim misalnya kredit, sama dengan mencicil, berdusta, berbohong, rajin, giat, haus, dahaga, baju, pakaian. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa juga disebut dengan persamaan kata atau penandaan kata. Contoh kalimat yang menggunakan kata sinonim sebagai Baiklah, kita lanjut dengan pengertian homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya itu sama. Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. Contohnya di bawah. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang antonim, di mana kosakata bahasa Indonesia itu sangat beragam. Salah satunya adalah antonim. Setiap kata akan selalu ada yang serupa dan ada juga yang berlawanan. Antonim adalah kata lawan yang memiliki arti berlawan terhadap suatu kata. Penggunaan kata antonim seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat antonim yaitu dahulu dan sekarang. Pada pembahasan kali ini kita akan dibahas mengenai kata antonim dan contoh dalam kalimat. Simak pembahasan di bawah ini. Antonim biasa disebut dengan lawan kata, yaitu kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Penggunaan yang berlawanan biasa digunakan dalam kata pepatah. Contoh kalimat anonim yaitu gelap dan terbitlah terang, kaya miskin dan tinggi pendek. Adapun contoh kata di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang mengandung cakupan arti yang luas. Kata khusus adalah kata yang mengandung cakupan arti yang sempit. Kata umum merupakan kata dengan arti yang beragam, sedangkan kata khusus merupakan bagian arti dari kata umum. Adapun ciri-ciri kata umum yaitu memiliki makna yang beragam, memiliki kata yang dapat diperinci atau dijabarkan lagi, merupakan kata pusat atau inti sehingga masih bisa dijelaskan. Adapun juga ciri-ciri dari kata khusus yaitu ada 3. Yang pertama itu memiliki satu makna, yang kedua memiliki kata yang tidak dapat dijabarkan lagi, yang ketiga merupakan kata penjelas dari kata umum. Perbedaan kata khusus dan kata umumnya itu kata umum memiliki banyak makna, sedangkan kata khusus hanya memiliki satu makna. Kata umum dapat dijabarkan, sedangkan kata khusus tidak dapat dijabarkan. Kata umum merupakan kata inti, sedangkan kata khusus merupakan kata penjelas. Ya, mungkin itu saja materi dari saya yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.